Oke, selamat malam semuanya. Semoga semuanya selalu sehat-sehat selalu ya. Tadi koneksimu anu Bang. Bobby, kenapa Bobby? Tutup ya. Ini perempuannya cuma Syahda aja sendiri di sarang penyamun ya. Sama saya ya berdua. Oke, gimana? Waduh, ini Faisal lagi di mana itu? Kalian sudah baca materi mengenai Kanban pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan ketiga dan 4 itu kita masih membahas mengenai Kanban. Apa itu Kanban? Gitu. Kalian sudah baca belum? Sudah lihat materi yang pertemuan yang keempat sekarang belum? Ada video, terus kemudian ada absensi. Kalian sudah mengisi absensi atau kehadiran? Pertemuan keempat sudah belum? Belum Bu, aku belum. Kalau videonya belum nonton semua Bu, baru buka sebentar. Ya udah nanti disambung aja lagi, tonton Ya, lagi. Ya walaupun videonya itu dalam bahasa Inggris ya, tapi memang kalian harus bisa lah. Mau nggak mau kalian harus bisa mempelajari bahasa Inggris. Itu siapa itu Denny? Oke, sebentar. Ini masih ada yang masuk aja. Kita lihat Kanban. Sudah terlihat di layar belum Kanbannya? Belum, Bu. Belum. Loading, berarti. Wes Bu. Apa? Sampun. Oh, sampun. Wes. Wes. Wes itu bahasa Jawa itu agak kasar. Kalau ngomong sama temen sih apa wes sampun. Jadi jenis-jenis Kanban ya. Kemarin kalian sudah baca belum materinya? Ada jenis-jenis Kanban, bagian-bagian Kanban, deskripsi Kanban, pengertian Kanban. Udah dibaca semua belum? Sudah Bu, tapi sudah. lupa. Lupa ya, kita review lagi ya sebentar. Ini ada jenis-jenis Kanban. Jadi itu Kanban itu apa sih gitu. Jadi Kanban itu sebenarnya dalam bahasa Jepang artinya sinyal visual atau kartu. Bisa juga dia sebagai tanda dari proses manufacturing. Jadi sistem Kanban ini memungkinkan tim untuk berkomunikasi lebih mudah terhadap pekerjaannya dan apa yang harus dilakukan. Selain itu, Kanban juga sebagai salah satu tool dari Just in Time yang membantu untuk mengurangi waste dan memaksimalkan value. Masih ingat nggak waste sama value itu apa? Masih ingat atau tidak? Waste itu Apa? Pemborosan Bu. Suaranya slow motion itu. Iya, kenapa suaranya begitu? Pemborosan Bu. Iya, betul. Pemborosan. Iya, sudah cukup. Di sini ada beberapa jenis-jenis Kanban.
Ini ada Kanban pemberi tanda sama Kanban perintah. Jadi kalau Kanban pemberi tanda itu ada Kanban produksi untuk produksi selain lot, kemudian ada Kanban segitiga untuk produksi lot, terus ada juga Kanban perintah pengambilan proses, sama Kanban pemasok. Nah ini. Kemarin kita juga sudah, mungkin kalian juga sudah lihat di grup ya, pro dan kontra bahasan mengenai Kanban kartu lot itu dapat disebut sebagai Kanban atau bukan gitu. Kalian sudah baca belum di grup? Sudah, Bu. Yang nanya Sarip. Ikut nyimak, Bu, saya, Bu. Di pendengar yang baik aja, Bu. Pembaca yang baik. Pendengar, ya pembaca yang baik. Ya sebenarnya tuh Kanban itu macam-macam ya namanya ya, nggak sekedar Kanban aja. Mungkin untuk di beberapa perusahaan tertentu itu penamaannya beda-beda gitu. Tapi intinya mah sama. Walaupun standar dari Kanban itu sendiri itu beda-beda, nggak ada standar khusus, tapi intinya itu sama sebagai kartu sinyal atau kartu isyarat atau kartu untuk mengkomunikasikan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah ini contohnya. Ini masih ada aja yang join ya. Sini contoh Kanban pemberi tanda. Di sini tuh jenis Kanbannya itu pemberi tanda, tempatnya ada dalam lot material produksi, kemudian deskripsi singkatnya digunakan sebagai instruksi atau tanda pemesanan ulang untuk permintaan bahan. Fungsinya untuk menginformasikan Kanban permintaan bahan. Permintaan bahan ini berarti hubungannya dengan apa? Bagian apa ini permintaan bahan atau material? Inventory. Ya, inventory atau gudang ya, atau warehouse. Sebenarnya ini apa ya? PowerPoint yang saya share ke kalian itu PowerPoint-nya eksklusif. Maksudnya eksklusif, ngerti nggak? Maksudnya ini nggak ada di mana-mana ya. Nggak ada di nggak ada di internet gitu. Jadi ini khusus. Cuma saya aja yang punya ini PowerPoint-nya. Yang isinya Kanban. Kenapa? Yang isinya Kanban dari berbagai macam PT itu. Iya, betul. Iya, Saya betul. kaget ada PT saya, padahal nggak terkenal, Bu. Gitu ya. Ya, itu dulu tahun kemarin saya mengumpulkan dari kakak-kakak tingkat kalian. Oh, iya. Kalau menurut saya sih kalau Kanban itu lebih baik dijelaskan dengan ini ya, gambar-gambar ya. Jadi lebih mudah diterangkan gitu loh. Soalnya selama ini kan kalau yang saya baca di literatur atau di buku itu kan hanya sekedar penjelasan Kanban itu seperti apa, perhitungan Kanban seperti apa, paling seperti itu aja. Gitu. Jadi ini kan lebih lengkap bagian-bagian Kanbannya ada, deskripsi singkatnya ada. Mungkin kalau dibukukan juga bisa jadi buku sendiri tentang Kanban gitu ya. Terus kemudian di sini ada Kanban segitiga. Ada nggak ini yang pernah melihat contoh Kanban segitiga di tempat kerjanya? Belum, Bu. Belum. Itu dia biasanya tuh ditaruh di palet finish produksi atau produksi terakhir dari produk. Kanban segitiga ini biasanya terbuat dari lembaran logam dan cukup berat.
Kanban segitiga biasanya ditempelkan pada suatu kotak dalam lot. Nah, fungsi Kanban segitiga ini adalah menginformasikan titik pesan ulang. Nah, itu titik pesan ulang. Terus kemudian di sini ada Kanban pengambilan. Di situ ada nomor rak, proses terdahulunya apa, proses berikutnya apa. Biasanya kalau kalian mau memproses suatu produk menggunakan Kanban seperti ini tidak? Atau main langsung mengerjakan saja? Gimana? Pakai Kanban, Bu. Oh, Ada lotnya pakai doang paling, Bu. apa? Biasanya cuma ada kertas lot doang sih, Bu. Tempat saya terakhir kerja. Kertas lot. Lot produksi gitu, Bu. Oh, Kayak nomor iya. lot isinya gitu, Bu. Nomor-nomornya aja ya. Iya, nomor-nomor lot doang. Lot berapa, ntar kan biasa Vivo kan. Heeh. Tergantung yang itu paling gitu doang, Bu. Sebenarnya sih itu juga sama sih fungsinya ya, sama seperti Kanban itu. Cuman bedanya mungkin tidak ada keterangan proses terdahulu atau proses berikutnya, begitu ya? Ada, Bu. Oh, Paling cuman ada. kalau misalnya proses berikutnya, ya kosong, ntar PIC yang proses berikutnya yang isi gitu loh, Bu. Oh, begitu. Iya. Ya berarti itu sama seperti Kanban, cuman dia belum diisi ininya, proses berikutnya. Harusnya proses berikutnya sudah ada ya. Dia cuman Maksud, udah ada formatnya, nama prosesnya apa, cuman paling isi kayak visual check-nya, checklist apa gimana, terus sama nama PIC gitu-gitu doang, Bu. Yang belum ada isi, belum ditulis tuh, Bu. oh, Nama proses selanjutnya mah udah ada gitu loh. oh, iya. Ngalir kemana proses berikutnya. Ya, memang setiap perusahaan itu kan beda-beda ya. Apalagi tergantung dari jenis produknya juga gitu. Kita lanjutkan, jadi untuk Kanban pengambilan ini menentukan jenis dan jumlah produk yang proses berikutnya harus ditarik dari proses sebelumnya. Gitu. Tempatnya ada biasanya ada di palet material produksi. Next, ini contoh Kanban perintah produksi. Biasanya ada di ini udah ya tadi. Palet finish produksi. Jadi ini perintah untuk menginformasikan kebutuhan untuk diproduksi. Kalau misalnya kemarin tuh ada pertanyaan ya di grup, kan memang setiap proses produksi memproses misalnya plat lah atau spare part atau apa gitu. Tahu-tahu kanbannya itu hilang. Kalau kanbannya itu hilang, terus otomatis si operatornya itu jadi bingung. Ini yang mau dikerjakan apa? Tetap dikerjakan atau menunggu kanban yang baru gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Pernah mengalami seperti itu juga nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu, pernah. Ya, siapa nih yang mau cerita? Paling salah isi Kalau nomor lot, dulu Bu. mah, Satu-satu. kalau Siswanto coba cerita dulu, Bu. Iya, oke, Siswanto. Iya, Maksis. Iya. Oke, Siswanto Dulu gimana? waktu apa? Kalau hilang sih enggak, Bu, malah jumlahnya nambah. Oh, jumlahnya nambah. Kenapa bisa bertambah? Nambahnya tambah yang harusnya kan 100 lembar, itu jadi 120 lembar. Kenapa itu bisa nambah, Siswanto? Nah, waktu itu ternyata barangnya ada yang udah dikirim tapi tidak sesuai planning gitu, Bu, tarik maju. Barangnya sudah dikirim. Di delivery. Nah, kambang finish good-nya otomatis kan balik. Oh, begitu. Nah, kambang finish good itu kan kalau mundur dia masuk ke order lagi tuh. Iya, betul. Nah, waktu diproduksi dikiranya kan udah diambil tuh yang 100. Iya.
waktu produksi finish dia udah ganti model, produksi yang lain, oh ternyata kambingnya masih sisa 20. Begitu, Bu. Oh, walah. Jadi diproses lagi itu 20 lagi. Oh, udah ganti model jadi enggak. Oh, kalau ganti model enggak, udah stop berarti. Iya, kan udah apa namanya? Udah prepare ke kalau press ya udah prepare ke dice yang lain kan. Jadi Iya. butuh waktu lagi kalau mau balik. Oh, begitu. Tapi kan kalau itu mah sebenarnya udah otomatis selesai ya. Iya, Bu, harusnya selesai. Cuman ada additional order kayak gitu, Bu. Jadi permintaan tambahan dari customer-nya. Oh, kalau misalnya ada additional order begitu, itu akan dikerjakan setelah model yang berikutnya selesai atau gimana? Kalau safety stock-nya ada sih harusnya muter aja ya, Bu, ya kambangnya. Tapi Iya. kebetulan kan safety stock-nya pas nggak ada itu. Hmm. Oh, jadi ya itu ya. Kalau yang namanya just in time itu kan harus punya safety stock sih sebenarnya. Walaupun safety stock-nya itu tidak terlalu banyak. Sebenarnya perusahaan juga harus bisa apa ya, meramalkan forecast-nya itu loh. Gitu. Jadinya ketunda jadinya ya Siswanto ya. Iya, Bu. Jadinya ketunda. Apa sih produknya? Itu stamping, Bu. Apa kayak bodi mobil gitu. Gitu. Oke, sekarang Sarif gimana Sarif? Paling ini Bu, kalau ke tempat saya kemarin sempet kasih namanya salah isi nomor lot. Jadi yang proses selanjutnya udah ngambil barang, udah ada kertas lotnya, dia balikin lagi. Itu doang sih Bu, sama ini paling sama tertanda PIC-nya itu namanya kurang jelas. Itu doang Bu. Oh, Ya paling ya enggak, apa namanya? Maksud saya karena masalah itu, maksudnya karena hal tersebut menyebabkan masalah apa, Sarif? Jadinya kena bagian lain apa gimana? ya paling jadi misalnya ya karena salah nulis lot itu jadi aturan lot yang harusnya ini duluan, jadi yang lot setelahnya yang duluan gitu Bu. Oh. Jadi ketunda, visualnya itu ketunda gitu loh Bu. Oh, begitu. Tapi kan sebenarnya itu ada pengecekan kan ya? Harusnya sih ada sih Bu. Cuman kadang kan human error kan ada wahai Bu. Nah, itu dia masalahnya. Banyak kan juga itu gara-garanya pas shift malam, shift 2, shift 3, shift 2 Bang Bu. Kejadian tuh Bu. Oh, pas gitu. lagi ngantuk-ngantuknya. Iya. Oh, biasanya sering terjadinya itu pas malam, shift 2 ya? Iya, shift 2, shift 3. Iya. Mungkin Kelelahan juga kan bisa Bu. Iya, mungkin konsentrasinya juga udah beda ya. Iya Bu. Tapi biasa kalau yang produksinya itu produksi shift 1 atau produksi shift 2 yang banyak? Biasanya saya juga pernah ngalamin banyak kan di shift 2 Bu, soalnya jam kerja kayak berasa lebih panjang gitu Bu. Jadi akumulasi kelelahannya juga kayak lebih banyak gitu Bu. Kalau di shift 2 mah. Justru di kan, shift 2 ya, bukan shift 1 ya? bukan Bu. Jadi pertengahan sih namanya pertengahan jam lah, pertengahan jam kerja dari 8 jam misalnya jam keempat yang jam kerjanya itu Bu, banyak kan di situnya yang ke ituan lot. Ini salah nulis lot. Oh, begitu. Oke. Ya. Ya, yang lain ada masukan lagi? Ya, terima kasih atas masukan dari Siswanto dan Syarif Ilham. Ini kembarannya Siswanto nggak mau komen, Siswanto. Gimana? Lanjut Bu. Oh, lanjut. Oke, lanjut. Tadi kan 4. Sekarang ini ada Kanban subkontrak katanya. Sama tempatnya itu ada di palet dalam lot produksi
DAGE itu deskripsinya apa namanya? Kanban subkontrak itu bisa disebut sebagai kanban bahan atau kanban yang dipakai untuk melaksanakan pengambilan dari penjual atau supplier ya. Jadi sebenarnya subkontrak di sini itu maksudnya gimana ya? Apakah subkontraknya ini, coba kita lihat fungsinya itu untuk instruksi atau perintah yang meminta pemasok atau subkontraktor untuk mengirimkan komponen-komponen suku cadang. Nah, Ini L2 ya, Bu? gimana? L2 L2. subkon. Jadi kalau subkontrak itu memang kan perusahaan itu tidak bisa, maksudnya subkontraktor itu dia tidak memproduksi produk apa namanya, produk jadi semuanya ya, tapi dia hanya memproduksi bagian-bagian dari apa, misalnya bagian-bagian dari mobil saja seperti komponen-komponen suku cadang atau part-part gitu. Mungkin banyak di sini yang bekerja di perusahaan subkontrak ya. Maksudnya subkontrak itu bukan perusahaan yang murni menghasilkan apa sih namanya, satu produk full gitu loh, itu subkontrak. Di sini banyak yang kerja di perusahaan subkontrak yang memproduksi komponen suku cadang atau part-part. Ada tidak? Faisal mau ngomong? Faisal? Iya, Bu. Saya di komponen, Bu. Komponen apa? Komponen plastik Plastik. buat otomotif. Plastik buat? Otomotif. Oke, komponen plastik buat. Jenisnya banyak nggak, Faisal? Banyak, Bu. Banyak. Ada berapa Ratusan, jenis? Ratusan, Bu. Oh, ratusan ya. Dari berbagai model. Ratusan. Sebentar ya. Ini apa namanya, azan dulu. Ini waktunya mau habis 10 menit lagi. Kita lanjutkan ya habis ini ya. Masih mau lanjutkan? Apa mau stop aja? Lanjut dong, Bu. Oh iya, lanjut. Sada ngerti nggak ini? Sada udah pernah kerja belum, Sada? Iya, Bu. Sada udah kerja? Udah, Bu, udah kerja. Oke, kerja di mana, Sada? PT Divisi, Bu. Apa? Apa, Sada? PT Divisi, Bu. Divisi. Oh. Elektronik. Oh, elektronik divisi. Oke, lanjut ya. Kemudian next ada Kanban Express. Itu tulisannya semua Express. Jadi Kanban yang dikeluarkan pada saat kekurangan suku cadang terjadi. Dikeluarkan bila benar-benar situasi yang genting atau luar biasa. Jadi biasanya tempatnya ada di palet material produksi. Ada yang pernah menggunakan Kanban Express ini? Namanya kalau di perusahaan ada yang namanya Kanban Express. Mungkin ada yang namanya Kanban darurat juga. Ada yang pernah pakai Kanban ini?
Bagaimana komentarnya? Halo? Ada yang pernah menggunakan Kanban Express? Belum pernah, Bu. Belum. Belum, Bu. Baru tahu, Bu. Baru tahu ya. Baru tahu. Iya baru. Nah ini juga termasuk penemuan ini. Kanban Express. Next. Sama ya, ini sebenarnya Kanban darurat sama Express tadi, cuman gambarnya aja beda. Jadi kalau Kanban darurat ini dikeluarkan sementara waktu apabila ada barang yang cacat atau kerusakan pada mesin, sisipan ekstra, atau permintaan tambahan yang tiba-tiba. Nah itu tadi siapa yang bilang si Swanto apa Faisal itu yang bilang tiba-tiba ada orderan yang tiba-tiba. Jadi fungsi Kanban darurat ini menginformasikan kondisi darurat. Tapi sebenarnya Kanban darurat ini di pabrik itu benar-benar dipakai atau tidak ya? Soalnya tadi menurut teman kalian, kalau misalnya ada orderan yang tiba-tiba atau permintaan yang tiba-tiba, itu jatuhnya jadinya diproses ya setelah setelah produk yang sebelumnya itu selesai dulu, baru permintaan yang tiba-tiba itu baru diproses. Seperti itu ya. Gimana? Ini kuning. Kalau yang Kanban ini jarang lihat juga, Bu. Iya. Atau memang memang hampir tidak pernah terpakai gitu loh. Kanban darurat ini. Biasanya kalau misalnya ada barang yang cacat atau NG gitu, ada kanbannya atau tidak? Ada, Bu. Kanbannya merah warnanya. Oh, merah warnanya. Tapi Kanban tulisannya hall. apa? Hah? Kenapa? Biasanya barang hall itu kambangnya warnanya merah, Bu. Nomor partnya merah. sama, warnanya doang, warnanya merah gitu. Jadi nggak ada tulisannya hall atau engine. Intinya merah mah nggak boleh dipakai gitu. Itu harus dicek sama pimpinan lapangan atau atasan yang berwenang. Oke. Nah, itu mungkin untuk penggunaan Kanban itu sendiri beda-beda juga. Kalau Kanban merah di tempat kerjanya tadi siapa? Faisal apa sih? Siswanto, Bu. Siswanto. Kembarannya Siswanto. Kalau mungkin di tempatnya Siswanto itu Kanban darurat ini berwarna merah. Tapi kalau di tempat lain ada juga Kanban warna merah, tapi bukan bukan Kanban darurat, Kanban yang lain. Sudah baca belum? Ada kan yang Kanban warna merah, ada yang warna biru juga. Itu. Oke. Next. Kita lihat. Kalau yang ini Kanban di perusahaan otomotif. Sebenarnya Kanban ini banyak ya penerapannya. Ada di perusahaan otomotif, atau bahkan di supermarket sekalipun gitu. Atau bahkan di cafe shop atau kafe yang menjual kopi atau minuman, itu juga ada Kanbannya. Cuma sepertinya kalau di cafe shop
coffee shop atau tempat yang menjual minuman gitu, biasanya tidak terlihat kanbannya. Nah, kalau misalnya kalian sudah melihat video yang link video yang sudah saya share, mungkin mengerti penerapan Kanban itu sebenarnya seperti apa. Gitu. Ada yang sudah melihat videonya belum? Sudah, Bu. Sudah. Terus gimana? Menurut kalian? Nah, ada juga Kanban elektronik ya. Kanban elektronik itu pertama kalinya itu dicetuskan oleh Toyota Production System. Jadi kartu Kanbannya itu dibuat secara terintegrasi dengan berdasarkan jaringan database berbasis komputer. Nah, mungkin ada yang sudah menggunakan Kanban elektrik ini ya. Kalau di rumah sakit, di supermarket itu sendiri juga sudah menerapkan Kanban elektrik ya. Di setiap produk dari minimarket, supermarket, itu kan ada barcode-nya. Nah, barcode-nya di-scan, kemudian langsung ke-detect di jaringan komputer. Jumlahnya produk tersebut, persediaannya tinggal berapa, sudah keluar berapa, gitu. Itu secara otomatis ya sudah terinput. Ini ada contoh Kanban di Toyota Manufacturing Indonesia. Halo? Ini masih pada dengerin saya ya? Masih Bu. Perhatikan, Bu. Lanjutkan Bu. Waduh.